Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita kasih di medan perang bagian ke-15. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Gani tak menyahut, ia hanya tersenyum lalu diambilnya makanan bagian Ratna dan Lela. Oman mendehem. Ia memang tahu bahwa Gani akrab dengan Lela. Diam Oman, kata Gani. Ini dia nih, Tati tak ada sih, kata Ani. Suruh Nana saja menggantikan. Mau kau Nana, kata Rahmat. Memangnya jaga malam dapat digantikan, kata Nana lagi. Ngelantur saja kalian, sudah tidur lagi, nanti kesiangan, kata Gani sambil berdiri, lalu pergi mendapatkan Lela dan Ratna. Lela, bangun, kata Gani sambil mengambil nasi sesuap lalu dijejalkan ke mulut Ratna. Diambilnya lagi sesuap lalu dijejalkan ke mulut Lela. Mula-mula kedua gadis itu agak marah, tapi kemudian makanlah keduanya dengan lahap. Dan selesai makan, keduanya segera tidur kembali meringkuk di sisi Gani. Lampu-lampu sudah padam kehabisan minyak. Hanya lampu depan saja yang masih menyala kecil berkelip-kelip. Tetapi lampu pun tak lama kemudian mati pula sehingga dalam pos itu sangat gelap. Entah jam berapa ketika itu Gani terjaga dari tidurnya, napasnya terasa sesak dan tubuhnya gerah. Pantas sebab ia terhimpit oleh Lela dan Ratna. Digulingkannya Lela sedikit agar jangan terlampau sesak. Ternyata Lela pun terjaga. Gelap sekali ini, aku takut, katanya. Kesana sedikit Lela, gerah aku. Aku juga nih, kata Lela, tapi ia tak mau menyingkir. Gani mengisut membelakangi Lela. Tiba-tiba Gani bergerak seperti terkejut, matanya beringas seperti orang ketakutan, lalu ia duduk sambil memasang kuping. Terdengar olehnya deru kendaraan mendekat dan makin lama makin dekat pula untuk akhirnya berhenti di depan pos. Musuh nih, kata Lela tertahan-tahan. Diam, kata Gani sambil terus memasang kupingnya. Sekarang jelas terdengar suara orang melompat dari atas truk, dan sesaat kemudian terdengar derap langkahnya menuju ke pintu, dan tak lama kemudian pintu itu digedor-gedor. Dada Gani berdebar-debar, tak syak lagi hatinya bahwa musuh datang. Lela menggigil ketakutan. Ia memeluk Gani kuat-kuat. Diam di sini Lela, bisik Gani sambil turun merayap akan membangunkan Oman dan Rahmat. Dicubitnya kaki Oman kuat-kuat, tapi mulutnya didekap agar tidak memekik. Musuh man, bisik Gani. Lantas dibangunkannya pula Rahmat dengan cara seperti tadi. Ketiganya kini merayap ke depan. Pintu terus juga digedor-gedor dari luar dan terdengar pula suara memanggil-manggil. Tiba-tiba Gani berlari ke pintu sambil berseru riang, Sunar, ya aku nih, bukankah dulu, kata Sunar dari luar. Nyenyak amat kau tidur, kata satu suara lagi. Gani kenal pada suara itu, yaitu suara Letnan Abdurrahman, kawan sejawatnya yang masuk TKR. Pintu segera dibuka Gani dan kedua sahabatnya itu berpelukan sebentar. Kenapa lambat amat kau datang, Man? Aku sudah menunggu dari kemarin. Aku baru dapat kabar sore tadi dari Sunar nih, kata Letnan Abdurrahman. Apakah suratku tadi kirim Kanar? Dikirim nih, masa tak kuperlukan. Tapi ku tunggu-tunggu, anak yang mau bawa suratnya pun tak muncul. Untung tadi aku bertemu dengan Letnan Abdurrahman. Ya, untung benar, kata Letnan Abdurrahman. Kalau tidak, tentu kalian terpaksa jadi nikah. Mana bisa aku jadi nikah? Mana bisa aku jadi nikah? Rahmat nyeletuk. Kalau terpaksa, kan mungkin saja. Misalnya tertawan atau terpaksa tinggal di sini karena tak dapat menyeberang.
Mengapa harus menyeberang? Bukankah ada jembatan? Benar, sekarang masih ada, tapi besok tentu hanya tinggal berkasnya. Oh, jadi mau dihancurkan? Mungkin, dan karena itulah aku lekas-lekas kemari. Ada berapa orang lagi pasiennya? Banyak juga, Man. 30 orang lagi. Dapatkah kau angkut sekaligus? Kalau orang sehat 50 pun dapat, tapi kita coba saja berapa dapatnya nanti. Gani pergi memeriksa keadaan truk. Besar juga truk itu, tapi kalau untuk mengangkut orang sakit, paling banyak juga dapat mengangkut 15 orang. Rahmat menyusul dari belakang. Bisa diangkut semua nih? Tanyanya. Coba-coba saja, Mat. Yang lain sudah bangun belum? Sudah. Kalau begitu angkutlah sekarang orang sakitnya. Pasang dulu tandunya nih. Pasang di mana? Di situ di bawah. Jangan pakai tandu, Mat. Kalau pakai tandu paling banyak juga 2 tandu. Pakai kasur saja, kan ada kasur di belakang. Rahmat lari mengambil kasur, ternyata sudah butut. Biar saja butut juga, Mat. Ya, taruh di situ. Rahmat meletakkan kasur itu di lantai truk, dan setelah itu mulailah orang-orang sakit dinaikkan. Jangan sama tandunya, Ani. Pindahkan orangnya saja, kata Gani ketika dilihatnya Ani dan Nana menaikkan seorang pasien berikut tandunya. Kau bisa duduk di situ? Tanya Gani kepada pasien yang dibawa Ani. Bisa, Pak. Duduklah di situ. Ya itu, di pojok. Kau bisa? Kalau sebentar-bentar, bisa, Pak. Tahan saja ya, jama pegal sedikit. Ya duduklah di situ. Begitu Gani mengatur orang-orang sakit itu, ada yang dapat duduk, disuruhnya duduk. Yang tidak dapat dibaringkannya, disusun agar tidak banyak memakan tempat. Sudah berapa orang, nih? Tanya Letnan Abdurrahman. Nanti ku hitung dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Baru 10, Man. Tumpuk saja nih. Ya, barangkali masuk 5 orang lagi. Ayo, Ani, bawa lagi. Bawa semua raja. Masa muat nih? Paksakan saja. Jama sempit sedikit. Mereka bekerja lagi. Sudah semua, Mat. Sudah nih. Tinggal yang di sana. Nar, majukan sedikit mobilnya, kata Gani kepada temannya. Kemana nih? Tuh, ke rumah itu, kata Gani sambil menunjuk Sunar memajukan mobilnya. Hup, hup, hup. Ya di situ, Nar, teriak Gani. Ayo, Mat, naikkan lagi. Ditaruh di mana ini? Tumpuk saja, suruh duduk saja semua. Aduh, sakit, Pak. Sebentar, tahan saja sedikit, kata Gani. Ayo lekas, Ani. Mat, nih pegang, kata Ani. Kurang ke atas sedikit. Tolong dong, Man. Jangan dilihat saja, Ani tak kuat. Tuh, kata Rahmat. Sini, Ani. Nih, Mat, kata Oman. Tahan dulu, Man. Tak ada tempatnya. Susun saja. Tak bisa lagi, sudah sesak, kata Rahmat dari atas truk sambil garuk-garuk kepala. Habis ini kepala, masa dikembalikan lagi? Taruh saja dengan tandunya, Man, kata Gani pula. Ya nih, kalau tandunya dipalangkan di atas, tentu muat 2 lagi. Ya maksudnya pun begitu. Mana tandunya 1 lagi? Ini nih, kata Ani. Oh, berarti ini, Mat. Tahan nih, angkat dikit. Ya begitu, dikit lagi. Off. Ya sudah, beres. Nih 1 lagi. Nanti dulu, ini juga belum, kata Rahmat. Ayo, katanya lagi setelah tanduk yang tadi dipalangkan. Oman dan Gani menjunjung lagi sebuah tanduk. Sekarang betul-betul tak mungkin lagi ditambah karena sudah sempit sesempit-sempitnya. Kasihan juga orang-orang sakit itu, mereka hampir tak dapat bergerak. Sudah nih? Tanya Letnan Abdurrahman. Sudah, tapi belum semua. Berapa orang lagi? Di atas 4, di bawah 17. Jadi masih ada 9 orang lagi, ya? Iya. Nanti saja aku kembali lagi. Jangan tidak, ya, Man.
Ya, aku kembali cepat-cepat, kata Abdurrahman sambil naik ke atas truk. Ya, Ratna, kau turut saja, biar nempel tuh di bumper, kata Gani. Mana Lela? Lela di sana. Sudah kau saja berangkat duluan? Sudah nih, tanya Sunar sambil menghidupkan mesin. Sudah, sahut Gani. Truk itu mulai bergerak perlahan-lahan. Hei, mengapa turun lagi kau? Teriak Gani tatkala dilihatnya Ratna dan Maryam melompat dari truk. Nanti saja sama-sama nih, kata Ratna. Rupanya Ratna dan Maryam tak bersedia pulang duluan. Letnan Abdurrahman dan 2 orang anak buahnya sudah siap berdiri di atas truk sambil memegangi tanduk. Gani dan kawan-kawannya berdiri melihat mobil itu berjalan dan mereka berdiri terus di situ dengan hati yang agak lapang sambil mendengarkan derunya kendaraan itu makin lama makin sayup kedengarannya. Tentu sudah lewat jembatan Citarum sekarang, kata Rahmat. Belum, Mat. Sudah. Belum, kata Oman. Kalau cepat-cepat Sunar menjalankan mobilnya, selang 2 jam pun tentu ia sudah sampai lagi kemari. Kalau cepat-cepat Sunar menjalankan mobilnya, selang 2 jam pun tentu ia sudah sampai lagi kemari. Mana bisa nih, kan jalannya perlahan-lahan, tapi kembalinya tentu cepat, sebab kosong. Mudah-mudahan. Boom. Ketika itu terdengar sebuah letusan dahsyat menggelegar sehingga Rahmat tak sempat menghabiskan perkataannya. Gadis-gadis semuanya memekik terkejut. Dahsyat sekali letusan itu sehingga pintu dan jendela bergetar berderak-derak. Mendengar letusan itu, Gani lemas bagai yang hilang semangat. Ia tahu bahwa letusan itu adalah letusan bom tarik atau dinamit yang menghancurkan jembatan Cilampeni. Ia berkata seolah-olah kepada dirinya sendiri, katanya, jembatan putus. Mendengar perkataan Gani itu, Oman dan Rahmat mendadak lunglai dan dengan tak berkata-kata keduanya duduk lemas di pinggir jalan. Hati Gani sangat penat, semangatnya bagai patah. Ya, pikir saja, ia telah berusaha mengangkut pasien-pasien itu, sedang sekarang ketika usahanya hampir berhasil, tiba-tiba jembatan diputuskan begitu saja. Seolah-olah kawan-kawannya tak sedikit pun mau turut memikul kesukaran yang dialaminya. Coba pikir pemirsa, mau diapakan orang-orang sakit itu? Dikembalikan lagi tentu tak mungkin. Diteruskan, alangkah sukarnya kalau ada rakit atau perahu, memang mereka dapat diseberangkan. Tapi kalau tak ada, coba apa yang harus mereka kerjakan? Apakah orang-orang sakit itu harus disuruh berenang ataukah harus disuruh nyebur? Gani menghela napas beberapa kali sambil berjalan mondar-mandir beberapa lamanya. Kemudian dengan tak berkata ba atau bu, ia pergi ke posnya lalu melemparkan diri ke atas dipan. Lela mengikut dari belakang dan Ani menyusul, kemudian bersama Nana, Ratna dan Maryam pergi duduk menemui Oman dan Rahmat. Sudahlah, Mat, jangan terlampau kau pikirkan soal itu. Kita serahkan saja kepada nasib. Marilah kita rundingkan dengan Gani. Demikian Ratna membujuk kawan-kawannya yang sedang murung itu. Diamlah, Rat. Jangan tanya-tanya dulu. Aku ingin memenangkan hati dulu. Barang sebentar. Habis bagaimana kita? Tanya Mahmud dari belakang. Bukan kita yang kupikirkan. Kita dapat berenang. Tapi pasien-pasien itu bagaimana? Masa harus disuruh nyebur? Kalau pakai rakit tentu bisa, Pak. Kau bisa bikin rakitnya? Tidak. Itu dia, kata Oman keras. Saya ada jalan, Pak, kata Cakra kepada Rahmat. Bagaimana? Pasien-pasien ini kita seberangkan pakai perahu saja. Saya tahu betul di sana banyak perahu yang digunakan mengangkut pasir. Tahu betul kau, Kra? Tanya Rahmat penuh semangat. Ya, saya tahu benar. Kok bisa mengayuhnya? Bisa. Berenang? Bisa. Plak, Rahmat memukul paha. Bagus sekali, Kra. Mari kita angkut sekarang saja pasiennya. Sambungnya sambil bangkit karena semangatnya telah pulih kembali. Ayo, Ram, Rat, kita mulai. Mana Ani?
Mud, panggil Bu Ani dan Bu Nana sebentar. Cepatan sedikit. Katakan kemari disuruh olehku. Pak Gani lagi ya. Suruh kemari saja, Pak. Ya, lekas saja. Mahmud lari menjalankan perintah Rahmat. Ibu dan Bu Nana dipanggil sama Pak Rahmat. Mau apa katanya? Mud, entah, hanya disuruh ke sana saja, kata Mahmud sambil lari ke belakang akan mendapatkan Gani. Tapi karena kamar di belakang amat gelap dan ia berlari terlalu cepat, kepalanya tertumbuk ke pintu. Haram jada, Mahmud menyumpah. Kenapa, Mud? Tanya Lela dari dalam sambil menjenguk ke pintu. Kepala saya terbentur, Bu. Pak Gani di mana? Ada di sini, tapi sedang tidur. Bangunkan saja, Bu. Disuruh ke sana oleh Pak Rahmat. Ya, nanti ku bangunkan, kata Lela sambil masuk kembali ke kamar. Lalu dibangunkannya Gani. Nih, bangun, katanya sambil menggoyang tubuh Gani. Gani memang tak tidur, berbaring pun hanya untuk menghilangkan kesal saja. Pergilah duluan, Lela. Aku menyusul sebentar. Kepalaku pening. Tapi Lela tak mau pergi, melainkan didekatinya Gani. Ayo dong, bangunlah. Rahmat tentu menanti kau, katanya lembut sekali. Dan ternyata perkataan yang lembut itu berpengaruh besar kepada Gani. Buktinya ia segera bangun, lalu pergi mendapatkan Rahmat. Dan Rahmat segera menerangkan maksudnya. Kalau begitu baiklah, Mat. Sekarang saja kita angkut agar pagi-pagi sudah sampai ke Cilampeni. Ayo kawan-kawan, ajak Rahmat. Maka bergelaklah kembali orang-orang PMI itu. Mereka tak menghiraukan kantuknya, juga tak menghiraukan gelapnya malam dan sejuknya udara, karena yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara supaya pasien-pasien itu lekas dapat diangkut. Ani dan Nana telah siap dengan kereta dorongnya masing-masing, dan seperti kemarin, sekarang pun keretanya dimuat 2 orang. Kadir dan Cakra menggotong pasien gendut ditambah dengan barang-barang. Rahmat dan Oman telah siap pula dengan randuknya, sedang Ratna dan Maryam sudah mulai mengangkat orang sakit ke atas keretanya, dibantu oleh Gani dan Lela. Mahmud tak membawa pasien, melainkan memikul barang-barang. Sekarang sekaliannya telah siap, lalu berangkatlah mereka. Cakra dan Kadir berjalan di muka, kemudian Rahmat dan Oman, Ani dan Nana, dan di belakang menyusul Ratna Mariana. Kemudian barulah Mahmud, lalu Gani dan Lela paling belakang. Mereka berjalan lambat-lambat saja karena malam sangat gelap, sehingga kalau mereka tak saling mengenal suara masing-masing, tentu mereka tak akan tahu siapa yang berada di depan atau di mukanya. Dalam malam buta itu, mereka telah ubahnya dengan bayang-bayang hitam yang selalu bergerak. Cakra dan Kadirlah yang terhitung paling kuat di antara mereka, jalannya paling cepat, sehingga keduanya harus sering-sering berhenti menantikan yang lain. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.